Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Oke, di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan ini bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Virgo dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Wow. Pada kartu yang pertama aku punya King of Pentacles. Raja koin muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Virgo. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, tentu ini adalah sebuah kartu yang memiliki energi yang sangat istimewa sebenarnya. Oke, kenapa aku katakan demikian, teman-teman? Karena dari kartu pertama ini menunjukkan tentang bagaimana kehidupan kamu nanti akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan. Ya kan, keberuntungan di dalam materi, ekonomi, rezeki, ya kan terlihat akan lebih mapan, terlihat akan lebih berlimpah, dan kemudian terkait dengan kehidupan yang lain, ya bakal kemenangan. Bakal begitu banyak kemenangan-kemenangan yang akan kamu peroleh, ya kan. Kemenangan ini berupa perjuangan kamu selama ini, entah itu di dalam bisnis kamu, pekerjaan kamu, rumah tangga, dan bahkan terkait dengan kondisi kesehatan, teman-teman. Jadi, hampir secara menyeluruh keberuntungan ini akan kamu dapatkan, ya. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Five of Swords. 5 pedang muncul hadir untuk energi kartu kedua. Nah, jadi dari kartu kedua ini, teman-teman, aku melihat memang dan tidak dapat dipungkiri. Kamu dikelilingi ya, selama ini, ya, bukan hanya saat ini, tapi selama ini. Kamu banyak banget dikelilingi oleh begitu banyak energi-energi yang sangat-sangat toksik. Kamu dikelilingi oleh begitu banyak energi yang sepertinya memang kesannya mereka itu apa ya, teman-teman? Ya, ingin manfaatin kamu, ingin menghancurkan kehidupan kamu, tidak suka terhadap kehidupan kamu, membenci kehidupan kamu, iri dan dengki terhadap segala pencapaian kamu. Jadi itu jahat banget ya. Nah, oke, kemudian pada kartu berikutnya aku punya The Hermit. Lalu apa yang harus kamu lakukan mengenai tentang mereka, teman-teman? Nanti tidak ada. Yang paling terpenting adalah bagaimana cara kamu untuk tetap mawas diri, teman-teman. Menjaga diri kamu, mungkin menjaga jarak juga boleh sih sebenarnya. Kayak menjaga jarak terhadap orang toksik itu bagus, teman-teman. Karena nggak akan menimbulkan dosa untuk kamu nantinya, gitu loh. Ya kan? Kenapa? Ya contoh seperti ini. Ketika kamu berteman, ya ataupun ketika kamu tahu nih, dia ini toksik sama kamu, jahat sama kamu, teman-teman. Ketika kamu terus memberikan sebuah ruang untuk dia, artinya kamu terus berinteraksi dengan dia, yang akan ada nanti ya batin kamu yang bakal terus bergejolak gitu loh. Ya kan, hati kamu pasti bakal eh, apa ya, teman-teman, selalu saja ingin berprasangka buruk terhadap dia. Ya kan, konflik mulu dengan dia. Jadi itu sesuatu hal yang dihindari sih nggak masalah, ya kan. Nah, dan kemudian yang berikutnya adalah kamu juga harus introspeksi diri, teman-teman. Apa sih membuat mereka tuh kok ingin menghancurkan kehidupan kamu, iri dengki terhadap kehidupan kamu, membenci, ya dan lain sebagainya, ya kan. Jadi yang paling terpenting poinnya di sini adalah ya kamu ikhlaskan segala sesuatunya itu terhadap Tuhan masing-masing, teman-teman ya. Ketika memang
Mereka lah yang selalu berbuat zalim terhadap kehidupan kamu, dan kamu selama ini tidak pernah mengganggu, mengusik kehidupan mereka, ya biarkan, ya kan? Karena semakin kamu sukses berhasil nantinya, aku rasa ini akan semakin membuat mereka menderita. Kenapa? Ketidakmampuan mereka bersaing dengan kamu ini cukup terlihat. Kamu lebih unggul, lebih baik daripada mereka dari segala hal ya, dari segala aspek, ya kan? Jadi mungkin seperti itu. Nah, untuk keberuntungan kamu, seperti yang aku katakan pada kartu pertama, ya kan, teman-teman bakal banyak keberuntungan-keberuntungan yang akan kamu peroleh di dalam segala hal ya, dan termasuk ini the Fool, ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah kehidupan baru, tantangan-tantangan baru, mungkin di dalam karir ya ada peningkatan ya, berarti ada kenaikan jabatan baru ya teman-teman. Kemudian usaha yang baru berkembang pesat, punya cabang di mana-mana, amin ya kan, berarti kan itu juga nanti sesuatu hal yang baru gitu loh untuk kamu, dan bahkan mungkin di dalam hal-hal yang lain ya. Jadi intinya harus selalu bersyukurlah ya teman-teman. Oke, next, poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi finansial ekonomi ya, rezeki ataupun keuangan dari teman-teman Virgo dalam pekan ini. Oke, bagaimana kondisi keuangan ataupun rezeki kamu dalam pekan ini? Aku punya Two of Cups. Dua cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka, teman-teman. Nah, berbicara masalah keuangan ataupun rezeki, jadi memang dari kartu pertama ini cukup dan sangat menggambarkan loh, teman-teman. Ya, tentang apa ya? Keuangan kamu yang sebenarnya cukup stabil. Keuangan kamu yang sebenarnya cukup baik. Terlihat sebuah sinergi di sini, ya kan? Sebuah bentuk kerjasama yang mungkin kamu lakukan dengan pasangan kamu ataupun dengan yang lain. Yang jelas akan membuahkan hasil yang positif. Nah, kemudian aku punya Ace of Swords. Oke, ini ada sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah pencapaian. Oke, kartu yang menggambarkan tentang sebuah penaklukan. Kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kondisi keuangan kamu akan lebih baik daripada kemarin. Karena kemenangan pencapaian terbesar di sini. Sebuah komitmen, sebuah keberhasilan, penaklukan, ya. Jadi secara luas sih memang uh, energi ini tentu hal-hal yang positif. Oke. Nah, kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Justice. Wow. Justice muncul hadir sebagai energi penutup, teman-teman. Jadi dari kartu ketiga ini cukup menggambarkan loh tentang bagaimana sih memang keuangan kamu yang bakal seimbang, stabil di sini ya. Keseimbangan, kestabilan. Kemudian kemenangan dan keadilan. Nah, yaitu tadi. Kemenangan dan keadilan bisa saja itu akan membuat kondisi keuangan kamu ya bakal lebih berlimpah ruah ya teman-teman. Jadi banyak kebaikan-kebaikan yang aku lihat kok untuk energi keuangan kamu dan bahkan lain-lainnya ya teman-teman. Oke, next poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sudah berumah tangga ya terlebih dahulu. Bagaimana kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Virgo dalam pekan ini? Oke, aku punya The Sun. Wow, The Lovers, dan ada Five of Cups. Berbicara masalah kehidupan asmara rumah tangga dari teman-teman Virgo. Oke, jadi kalau aku lihat secara menyeluruh sih sebenarnya ya rumah tangga kamu akan baik-baik saja teman-teman. Ya kan, akan terlihat lebih baik. Bisa juga akan terlihat lebih bahagia. Itu juga bisa. Oke. Kenapa? Karena memang dari kartu ini juga cukup menggambarkan tentang bagaimana sih kesedihan kamu, tentang bagaimana kehidupan kamu yang mungkin saja sedang lagi banyak masalahnya, ya kan? Masalah rumah tangga juga terlihat ketidakstabilan ekonomi, kemudian mungkin terkait dengan konflik, ya kan? Jadi semuanya akan terlihat baik dari kedua kartu ini. The Lovers ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kehidupan rumah tangga kamu akan kembali harmonis, akan kembali membaik. Ada ikut campur tangan Tuhan lagi, teman-teman. Jadi ini yang akan membuat adanya sebuah indikasi potensi ya rezeki kamu, keuangan kamu akan kembali lancar. Oke, dan kemudian hubungan kamu akan kembali harmonis. Amin ya, teman-teman, semuanya akan terlihat baik. Next, poin berikutnya.
Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang berpacaran ya. Bagaimana kehidupan asmara teman-teman Virgo yang sedang berpacaran dalam pekan ini? Oke. Aku punya Four of Cups, 4 cangkir. Kemudian aku punya The Star. Dan kemudian aku punya Queen of Wands. Melihat tentang bagaimana hubungan berpacaran dari teman-teman Virgo. Ya. Jadi dari ketiga kartu ini sih teman-teman, aku melihat ya terkadang hubungan kamu juga sering banget menemukan sebuah titik jenuh ya. Mungkin saja titik jenuh ini terjadi karena apa ya, tidak ada sebuah komitmen di dalam sebuah hubungan, mungkin juga karena adanya sebuah sikap-sikap yang membuat kamu menjadi nggak nyaman, itu bisa saja perbuatan yang membuat kamu jadi nggak nyaman. Tetapi semuanya akan terlihat baik pula dalam pekan ini, teman-teman. Apa yang mungkin menjadi harapan kamu? Ya, contoh seperti ini. Ketika kamu inginlah hubungan kamu ini ada tujuannya, ya kan? Jadi kalau nggak ada tujuannya, ya kesannya kamu lebih merasa ya hanya dimanfaatin doang gitu. Mungkin seperti itu ya salah satunya, teman-teman. Nah, jadi yang aku lihat semuanya akan terlihat lebih baik ya, hubungan kamu bakal langgeng dan bahkan ada sebuah indikasi hubungan kamu akan hmm, ke jenjang yang lebih serius ya. Indikasinya seperti itu. Semoga deh apa yang mungkin menjadi harapan teman-teman Virgo yang lagi berpacaran itu bisa terwujud ya. Sebuah kebaikan demi kebaikan. Amin. Next, poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Oke, dan nah, aku punya Nine of Swords, 9 pedang. Untuk teman-teman Virgo yang jomblo dan single, jadi memang dari kartu pertama ini cukup dan sangat menggambarkan ya kan, tentang bagaimana kondisi kamu saat ini ataupun selama ini ya. Kalau selama ini selalu gagal menjalin hubungan asmara, ya kan? Kemudian terlihat selalu saja dikecewakan, selalu dimanfaatin. Kamu selalu dipertemukan dengan energi-energi yang toksik banget deh pokoknya. Ya energi-energi yang buruk banget. Seakan-akan memang kamu saat ini benar-benar takut untuk memulai sebuah kehidupan baru, ya, kehidupan asmara baru, teman-teman. Kemudian aku punya The Chariot. Oke, nggak usah khawatir, teman-teman, ya kan? Untuk bahagia memang perlu harus ada tindakan lebih lanjut lah. Oke, jangan terus-menerus terpuruk dengan kondisi keadaan yang hanya akan memperburuk kondisi kamu, gitu loh, kondisi kesehatan kamu dan bahkan lain-lain, teman-teman. Jadi kamu harus menunjukkan bahwasanya kamu akan bisa menjadi yang lebih baik, ya, terutama terhadap orang-orang yang selama ini mungkin membuat kamu selalu saja kecewa, teman-teman, ya, berujung ditinggalkan dan dikhianati. Ya, kamu berhak untuk bahagia dan pasti bisa bisa bahagia, teman-teman. Ada indikasi bahwasanya kamu akan bertemu dengan satu energi yang bakal selaras banget dengan kamu, teman-teman. Ya, semoga ini bisa menjadi sebuah bentuk apa ya, teman-teman ya, kebaikan kebaikan yang selama ini kamu harapkan. Ya, mungkin itu sih. Oke, next poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara, teman-teman. Virgo yang saat ini lagi PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Oke, bagaimana energinya teman-teman? Kita lihat. Wow, aku punya Three of Swords. Ada 7 cangkir dan aku punya 10 pedang. Jadi untuk kamu teman-teman Virgo yang lagi PDKT ataupun dekat dengan seseorang, hati-hati, waspada ya kan. Ini banyak banget loh hal-hal negatif yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Potensinya cukup besar. Dia tuh orang yang sangat toxic. Ya kesannya dia hanya ingin manfaatin kamu. Setelah dia mendapatkan apa yang mungkin dia inginkan, dia bakal meninggalkan kamu. Ya kalau nggak harta, materi, uang, ya nafsu. Itu saja. Status doang juga mungkin iya. Ya. Jadi kudu hati-hati teman-teman. Ya dan kemudian dia orang yang nggak berkomitmen ketika menjalin sebuah hubungan. Ya jangan sampai ketika kamu terlalu berharap, ternyata nggak sesuai dengan harapan kamu. Ya, next poin terakhir. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan ya.
Aku punya tanggal 16, tanggal 5, tanggal 6, 19, 31, 28, tanggal 4, tanggal 1, 18, 29, 13, dan tanggal 12. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.